Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini bagi yang belum monet ya. Bagi yang belum monet, ini kan aturan YouTube itu selalu berubah-ubah. Tentunya kalau ada aturan baru ya harus ada strategi baru kan gitu. Mungkin ini ada di layarnya seperti ada gambar ya, karena di belakang saya ada pantulan cahaya dari akuarium. Tapi ya yang penting isi videonya lah, saya nggak peduli itu lah ya. Dan saya juga agak ngantuk. Jangan dinikmati ngantuknya. Jadi gini teman-teman, kalau mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu ya, banyak orang yang ngejar jam tayang. Ini menggunakan apa? Menggunakan video-video panjang yang mungkin videonya itu bisa 1 jam atau 2 jam. Itu masuk, ya masuk, jam tayangnya masuk. Tapi saat ini banyak yang mengeluh, khususnya adalah para penjual jam tayang. Walaupun Insan Tutor sekali lagi tidak pernah jual beli jam tayang ya. Tetapi yang selalu menyerang Insan Tutor itu siapa? Teman-teman perhatikan ya. Saat Insan Tutor upload video dan di situ selalu ada komen bagi-bagi subscriber. Nah, itulah akun-akunnya dia itu. Yang seling komentar yang enggak itu akun-akunnya dia. Ya. Jadi oke lah, terlepas dari semua itu, bagi yang mungkin saat ini aturan YouTube dan mungkin ada sebagian penjual jam tayang yang menganggap bahwasanya dengan video panjang itu efektif nggak untuk ngejar jam tayang. Apa terkendala dari aturan itu? Sebenarnya begini sebenarnya. Ya. Dari kalau sekali lagi ya kita bahas, kalau 4 tahun yang lalu itu cukup efektif. Tapi sekarang apa masih bisa efektif? Tergantung. Tergantung apa? Gini bro. Kalau dari semua videomu yang mungkin videomu sebelum kalian berencana membeli jam tayang dan itu disarankan untuk membuat satu video panjang yang durasinya 1 jam atau 2 jam, biasanya videomu berapa menit? Biasanya videomu hanya 3 menit, 4 menit, 5 menit, 8 menit atau 10 menit. Ya. Dan penontonnya berapa? Biasanya penontonmu 50, 60, 70, 100, 200, paling mentok 500 dari video-videomu. Setelah itu muncullah video panjangmu yang durasinya 1 jam, 2 jam. Dan saat pengajuan monet, di situ apa? Ternyata video yang durasinya 1 jam atau 2 jam tersebut, loh kok ini menghasilkan jam tayang paling banyak dan ditonton oleh paling banyak orang. Artinya view-nya, yang video pendek-pendek atau video yang biasa kalian upload itu view-nya di bawah 500. Loh kok ada 1 atau 2 video panjang tiba-tiba view-nya 3000 atau 4000. Dan itu menghasilkan jam tayang paling banyak. Sekarang pertanyaan saya, itu perilaku manusia apa robot? Manusia mas? Iya manusia. Maksudnya yang nyontek jam tayang ya manusia ya, itu udah tahu. Maksud pertanyaan bukan itu. Maksud saya perilaku yang diterima oleh sistem atau perilaku dalam channelmu yang biasanya channelmu 3 menit, 4 menit, 5 menit, 8 menit itu ditonton kurang dari 500 orang, jam tayangnya juga paling menghasilkan sedikit-sedikit. Terus tiba-tiba muncul 1 atau 2 video yang durasinya 1 jam atau 2 jam dan itu menghasilkan jam tayang misalnya sampai 2000 atau 3000. Kira-kira itu sistem curiga nggak? YouTube curiga nggak? Yang pertama, YouTube curiga, ini nggak bener nih bocah. Ya, siapa mas bocahnya? Ya kamu yang punya channel. Ini nggak bener nih bocah ini. Kenapa? Yang sebelumnya videonya durasinya di bawah 10 menit dan itu view-nya biasa saja, kok ada 2 video yang durasinya panjang setelah itu menghasilkan jam tayang banyak sekali. Ya sudah. Itu bukan perilaku manusia berarti kan? Dari sini kita juga harus berpikir. Jadi wajar sekali seandainya videomu masih di bawah 50. Setelah itu kalian ngajukan monet atau ngejar jam tayangnya itu menggunakan 2 atau 1 video panjang yang durasinya 1 jam atau 2 jam, setelah itu dismount, ya itu wajar,
Karena memang dari perilaku channelmu juga nggak wajar. Jadi kalau Dismon wajar, ya. Kecuali begini. Cantik. Ayo kemana? Kecuali di awal-awal video, di bulan pertama memang videomu panjang-panjang, ya. Sambil sayang. Misalnya di upload video pertama durasi 1 jam, upload video kedua durasi 1 jam, atau dalam bulan pertama durasi 1 jam, dan itu view-nya ya mungkin ada 100, menghasilkan jam tayang banyak-banyak. Nah, itu beda cerita lagi. Tetapi kalau rata-rata videomu pendek, setelah itu ada 2 video yang menghasilkan jam tayang besar, itu kan menghasilkan jam tayang ribuan, itu kan nggak wajar, bos. Ya Dismon bisa jadi Dismon. Dan itu pun justru akan merusak channelmu. Kenapa merusak channelmu? Sekarang perhatikan. Tiba-tiba ada 2 video atau 1 video yang durasinya panjang, ditonton ribuan kali, menghasilkan jam tayang banyak ribuan, diterima monet cedat. Kira-kira ada lagi yang nonton nggak? Kalaupun ada yang nonton hanya 1-2, dan itu nggak mungkin akan ditonton sampai berjam-jam. 1 jam nggak mungkin. Paling mentok yang nonton 10 menit. Ya, video 1 jam atau 2 jam, terus ditonton 10 menit. Retensinya berapa persen, bos? Itu justru akan merusak channelmu secara keseluruhan. Ya, akan merusak channelmu. Iya, itu channelmu sudah spam itu. Dan itu untuk memperbaiki itu berapa bulan, mas? 2 tahun itu udah hebat loh kalau bisa memperbaiki dengan model-model begitu. Makanya Insan Tutor justru tidak menyarankan membeli jam tayang itu menggunakan 1 video yang panjang. Kenapa? Channelmu spam, bos. Dan itu nanti efeknya ke keseluruhan video. Sama seperti misalnya kalian bikin konten, sepi, ada video yang meledak 1, video meledak lagi 1, semua video yang sepi otomatis terseret. Ya, terseret setidaknya ada penambahan view. Karena juga bakalan disodorkan ke penontonmu. Videomu yang lama-lama yang sepi-sepi itu. Setidaknya ada sedikit banyak efeknya lah. Kalau saat ada beberapa video yang meledak. Sama. Di saat ada 1 video yang menjadi biang kerok, yang 1 jam, 2 jam, dan itu video dari hasil itu tadi. Ya semua keseret. Termasuk channelmu. Jadi videomu itu bakalan, apalagi ya. Apalagi ditambah dengan pembelian subscriber yang datangnya dari akun bot. Kebayang nggak videomu itu direkomendasikan ke akun-akun bot itu? Ke akun-akun bot itu. Apalagi yang sering digentayangan di Insan Tutor ini. Channel bagi-bagi subscriber. Nah itu setan juga itu. Dia punya akun-akun kecil yang nyerang Insan Tutor. Tapi ngemis juga di subscribernya Insan Tutor. Harus bagi-bagi subscriber. Yang mensubscribe channelnya dia kebangetan lah. Udah bagi-bagi subscriber, gendeng lagi, ya. Udah menghancurkan channelmu, sok-sok hebat lagi. Ya, secara logikamu mungkin saat pertama kali, wah ini saya butuh subscriber dan ada yang bagi subscriber, ya sudah, langsung kalian terima. Padahal dia biang keroknya. Ada syaratnya apa? Berikan saya 100.000 super tank. Insan Tutor yang diberikan super tank diserang habis-habisan. Di saat ada yang menghubungi channelnya si Piston siapa itu, yang sering bagi-bagi subscriber itu, kalian bakalan diperas juga itu. Itu mukanya aja yang bener, kelakuannya dajal juga. Sekalian aja bantai sudah. Manusia-manusia model kayak gini. Karena makin lama makin ngaco ya. Jadi mudah-mudahan menjadi pembelajaran ya bagi teman-teman. Kalau mungkin ingin membeli sebuah jam tayang karena keterpaksaan atau mungkin dalam tanda kutip channelmu sudah di atas 1 tahun, nggak usah lah menggunakan video-video panjang yang 1 jam, 2 jam itu.
itu justru akan merusak channelmu ya. Kalau memang sanggup dengan durasi video 15 menit 20 menit ya mendingan itu aja. Itu lebih aman lagi ya. Tetapi saya tidak menyarankan karena itu kasuistis. Kenapa? Channelmu sudah 2 tahun, 3 tahun nggak monet-monet. Iya, jam tayangmu yang hampir genap mungkin 3.000, 4.000. Channelmu 2 tahun ya merosot. Jam tayangmu tinggal berapa? Tinggal 1.000, tinggal 1.200. Bonyok-bonyok. Itu hitungannya kan sudah bisnis. Ya, kalaupun kamu belikan jam tayang, setelah itu channelmu kamu jual, daripada babak belur 2 tahun itu tadi nggak kembali modal, setidaknya kembalilah modal. Untuk apa? Ya untuk beli pulsa sama rokokmu lah. Saat mendelik 2 tahun nggak monet-monet. Mudah-mudahan menjadi hal positif dan ada ini yang bisa teman-teman terima. Sekali lagi, kalau memang ada aturan baru ya harus pakai jurus baru, pakai strategi baru. Ya, caranya gimana? Tetap upload video. Ya, tetap upload video. Untuk sementara bisa teman-teman gunakan video yang durasinya 5 menit. Bisa diselang-seling, ya. Satu hari upload video 5 menit, besok 8 menit, 5 menit, 8 menit. Nanti kalau sudah monet, saran saya ya minimal lah 8 menit. Maksimal 15 menit. Ya, jangan terlalu pendek-pendek karena itu juga nggak bagus buat channelmu. Video pendek itu disukai oleh kreator pemula ya, karena saat berkunjung mengunjunginya cuma 5 menit ya kan. Tetapi tidak disukai algoritma juga dan tidak disukai pengiklan juga. Kenapa? Iklannya yang tampil di depan sama di belakang. Mudah-mudahan ada masukan ya buat teman-teman. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan salam buat keluarga.